Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS nggih. Ini untuk kali ini kita mempelajari tentang negara Malaysia. Sebelumnya kita sudah belajar negara Filipina sama Indonesia. Sekarang kita belajar tentang Malaysia. Nama resminya Federation of Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara yang dipetuang agungkan. Kepala pemerintahan Kerajaan Konstitusional. Pemerintahan Kerajaan Konstitusional. Luas wilayah lebih kurang 332.370 km persegi. Jumlah penduduknya 30.800.000 jiwa, itu pada tahun 2015. Agamanya Islam, itu sebagai agama resmi yang ada di Malaysia. Tapi sebagian juga ada Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Taoisme. Suku bangsanya mayoritas etnis Melayu. Sisanya adalah keturunan Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Mata uangnya ringgit, bahasa Melayu itu sebagai bahasa resminya. Tapi juga ada yang memakai bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Tamil. Lagu kebangsaan Negaraku, kemerdekaan 31 Agustus 1957. Itu dari kekuasaan Inggris. Secara astronomis, Malaysia terletak antara 0 derajat 52 lintang utara sampai 7 derajat 22 lintang utara dan antara 99 derajat 38 bujur timur sampai 119 derajat 11 bujur timur. Berdasarkan letaknya, wilayah Malaysia dapat dibagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, yaitu semenanjung terpanjang di dunia yang merupakan kelanjutan dari daratan Asia. Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Ping, Selangor, dan Terengganu. Batas-batas wilayah Malaysia Barat. Sebelah utara dibatasi oleh Thailand, sebelah selatan Indonesia dan Singapura, sebelah timur Laut Cina Selatan dan Laut Natuna, sebelah barat Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Sedangkan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan dan terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Adapun batas-batas wilayah Malaysia Timur, sebelah utara ada Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam, sebelah selatan Kalimantan, sebelah timur Laut Sulu dan negara Filipina, sebelah barat Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Nah, kondisi iklim di Malaysia itu tidak jauh beda dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Sekarang potensi alamnya. Berikut ini potensi alam Malaysia adalah 1. Tanahnya subur karena memiliki banyak gunung api dan curah hujan yang cukup tinggi. 2. Kaya hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, buah, dan sayuran tropis, karet, kelapa sawit. 3.
memiliki wilayah hujan tropis yang masih cukup luas di wilayah Malaysia Timur. B. Sosial budaya. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum-hukum yang diterangkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, Malaysia dikenal hukuman rajam, cambuk, dan hukum gantung bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat. Hukum tersebut diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan negara Malaysia. Penduduk Malaysia yang terdiri atas banyak suku dengan beragam budaya serta bahasa merupakan potensi sosial budaya yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Selain itu, meskipun menerapkan hukum Islam, pemerintah memberi perlindungan dan kebebasan bagi orang non-Muslim dalam beribadah. C. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama Malaysia meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. 1. Pertanian. Pertanian menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain hasil pertanian, Malaysia juga menghasilkan tanaman perkebunan. Hasil perkebunan di Malaysia Timur adalah karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Malaysia juga menghasilkan kayu dan rotan. Yang kedua, ada industri. Industri yang berkembang di Malaysia adalah industri pengolahan bahan mentah seperti industri pengolahan makanan, pemotongan kayu, pengolahan karet, pengolahan minyak kelapa sawit, tekstil, dan berbagai barang kerajinan. Malaysia telah memproduksi mobil sendiri yang diberi nama Proton. 3. Perdagangan. Perdagangan Malaysia cukup maju. Malaysia mengekspor bahan utama pembuatan barang elektronik terbesar. Selain itu, Malaysia juga mengekspor hasil alam berupa minyak dan gas bumi, karet alam, kopra, timah, kelapa sawit, dan kayu. Pariwisata. Yang keempat, Malaysia lebih mengedepankan wisata alam. Wisata kota lebih diarahkan pada kota-kota modern yang ada di Malaysia Barat, seperti Kuala Lumpur, Shah Alam, Gertowon, Malaka, dan Johor Bahru. Adapun di wilayah Malaysia Timur lebih diarahkan pada pengembangan wisata alam. Hal ini dikarenakan di bagian timur memiliki gugusan pulau dengan pantainya yang indah serta kondisi hutan tropis yang masih asli di daerah pedalaman. D. Ada kerjasama. Dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang, seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, terlihat dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO,
WHO, WIPO, dan APEC. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, misalnya bidang diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor, serta bidang sosial ketenagakerjaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.